Di bumi Nusantara bersemi pemimpin Ki Hajar Dewantoro, panutan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Mbak Kurnia. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat biasa. Banyak gimana sehat juga? Alhamdulillah. Pagi hari ini saya izin untuk mewawancari Bapak Iya. terkait tugas CGB saya pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Bisa kita mulai Pak? Silakan. Kan ada 8 pertanyaan Pak pada hari ini. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Jadi gini, untuk mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika dan rujukan moral. Intinya untuk dilema etika itu adalah bahwa sebuah situasi di mana kedua-duanya itu benar. Ya, jadi kedua-duanya itu benar lawan benar. Nah, sehingga tetapi di sini ada pertentangan dengan dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan yang rujukan moral itu ketika seseorang dihadapkan dalam posisi ada yang benar ada yang salah. Jadi itu pun juga kita seorang pemimpin juga harus pintar-pintar pandai-pandai mengambil keputusan. Gitu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, baik. Berarti yang kelima tiga ya. Baik. Jadi gini, Mbak Kurnia, untuk pengambil keputusan di dalam dilema etika kan sama-sama benar. Contoh kan, ini dalam satu kasus di sekolah kita. Di dalam kelas itu umpama ada seseorang namanya Ali. Ali di dalam kelas tidak ada orang itu mengambil uang salah satu milik temannya, atau miliknya Wati. Kemudian di satu sisi ada yang namanya Ani itu temannya si Ali, itu tadi melihat kejadian tersebut. Tetapi karena si Ali itu temannya Ani, maka dia tidak akan menyampaikan kepada Wati, karena kalau nanti sampaikan perhubungan atau persahabatan antara Ali dan Wati itu akan nanti. Tetapi secara dilema etika seharusnya si Wati itu harus menyampaikan kepada si Ali bahwa kamu itu mencuri itu bukan niat yang baik dan itu harus dikembalikan kepada yang punya, dan harusnya si Ali harus juga diberi sanksi. Gitu. Terima kasih jawaban Bapak, tegas sekali. Saya merasa sudah lumayan paham meski dari pertanyaan masih kurang banyak, tapi dari 2 pertanyaan Bapak sudah menjawab, sehingga saya ada bayangan Pak, karena di CGB ini saya selalu diberi pertanyaan oleh fasilitator, jika Anda menjadi kepala sekolah apa yang akan Anda lakukan? Ya, Sedangkan saya belum pernah membayangkan. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi gini ya, Mbak, kalau ada kasus seperti yang yang tadi saya sebutkan di atas tadi, yang dari termasuk dengan etika, prosedur atau langkah yang kita laksanakan adalah ya kita pertama menyelidiki kasus itu. Tentunya kita juga mencari informasi yang valid, mengambil data seperti kasus tadi yang saya sampaikan, anak mencuri uang tadi, apa betul anak itu mencuri? Kita harus mengambil data, mencari data yang valid. Jadi jangan sampai kita itu mengambil keputusan itu nanti keputusan itu tidak tepat, atau malah justru mengambil keputusan itu merugikan salah satu pihak. Itu. Baik, terima kasih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Jadi dalam hal ini ya
hal-hal yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam dilema etika, tetap kita harus melibatkan orang lain. Dalam artian seperti tadi kan contoh yang tadi, mungkin contoh yang di lembaga kita ada teman kita yang namanya Pak Asal. Itu kan Pak Asal itu kalau kita lihat sebagai ASN kan jelas kita itu kan mengambil keputusan yang sulit kan, karena tidak diberi jam atau tidak pun kita, kalau tidak diberi jam berarti tidak dapat sertifikasi. Kalau diberi jam beliaunya tidak bisa mengajar, maka saya harus mengambil keputusan yang sangat efektif. Tapi sebenarnya kan saya juga melalui pertimbangan dengan teman-teman staf. Ini bagaimana kesehatan dan sebagainya. Makanya untuk Pak Pasal itu sambil tindakan tegas ya saya nolkan jam, walaupun resikonya jelas beliaunya tidak mendapatkan sertifikasi. Itu yang menurut saya itu langkah yang paling tepat, yang lebih efektif. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ya, itu banyak sebenarnya tantangannya, apalagi yang bersangkut dengan teman. Contoh aja lah, ada salah satu teman kita di dalam penilaian kinerja saja. Di dalam penilaian kinerja, teman kita itu kalau melihat dari kinerjanya di pembelajaran itu kan kurang bagus katakan. Tetapi di satu sisi teman itu kan mempunyai kelebihan yang lain dan adalah teman atau pendamping kita sebagai kepala sekolah. Tentunya kita tidak sebenarnya langsung menilai atau memberi nilai yang mungkin kurang, paling tidak ya baik kan. Itu. Jadi itulah tantangan kita. Kadang-kadang ada teman itu adalah staf atau waka, tetapi di satu sisi kinerja kurang bagus, tetapi di satu sisi dia perlu diperlukan untuk kita dan punya kelebihan yang lain. Itu kan. Mempertimbangkan kelebihan yang lain juga. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, misalkan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu tergantung kasusnya. Kalau memang kasus itu bisa saya selesaikan pada saya itu ya selesaikan saya itu. Tetapi kalau memang kasus itu lebih lebih berat atau buat kita katakan lebih rumit, itu kami perlu waktu. Dan perlu kita menjadwalkan khusus untuk menyelesaikan atau memberikan keputusan untuk dilema etika tadi. Tapi kalau kasusnya itu bisa selesai pada saat itu ya saat ini kita selesaikan, kita ambil keputusan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada Mbak, tentunya seorang pimpinan itu kan punya namanya waka. Kalau kita di lembaga punya waka dan waka pun tidak semuanya kita bisa diminta pertimbangan, karena setiap orang punya karakter masing-masing dan kepala sekolah dia mempunyai kepercayaan di waka tersebut. Kalau toh seorang kepala sekolah pimpinan itu tidak bisa menyelesaikan sendiri dan memang perlu bantuan orang lain dalam artian itu yang bisa kita percaya, tetap kita minta pertimbangan orang yang kita percaya, walaupun tidak seluruhnya atau tidak semuanya minta bantuan itu. Ini ujung pertanyaan ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi kita mengambil keputusan mestinya ada pembelajaran apa yang kita ambil dari keputusan yang kita laksanakan. Jadi kalau kita itu mengambil keputusan dari dilema etika itu tentunya karena benar lawan benar gitu. Kalau tujuan moral kan benar dan salah. Tentunya kita harus tegas. Yang kita petik di dalamnya harus tegas sesuai dengan aturan dan kita harus jujur. Seperti yang tadi di atas tadi. Jadi walaupun itu benar lawan benar, tetapi kita tetap mengambil keputusan itu berdasarkan dengan kejujuran dan kebenaran yang paling benar di antara itu. Mungkin itu aja Mbak yang bisa saya, mudah-mudahan bisa memotivasi panjenengan sebagai
Baik, terima kasih. Maaf mengganggu waktu Bapak. Tidak gitu. Sama-sama. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Oke. Perbincangan hari ini saya rekam dan Oke. insya Allah akan saya upload sebagai salah satu tugas saya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi tugas yang bagus ya, nanti Pak Jenengan segera selesai dalam CKP. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sugeng. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Sani. Iya, alhamdulillah. Saya izin ya Pak hari Iya. ini sehubungan dengan tugas CGP saya untuk mewawancarai kepala sekolah terdekat. Saya mohon bantuan Bapak selaku kepala UPT SD Negeri Salarejo berkenan menjadi narasumber. Iya. Kita mulai ya Pak. Iya. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Terima kasih. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masa tersebut tergolong dilema etika. Baik, terima kasih jawaban Bapak, tegas sekali. Cukup membantu saya Pak hari ini dalam memberi pengetahuan. Selanjutnya yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, Pak? Iya. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut. Saya kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar sehingga keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan penyebab permasalahan, siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang terdekat, kolaborasi dengan warga sekolah, serta wali murid untuk menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Berarti kolaborasi dari semua stakeholder itu sangat penting ya Pak? Iya, sangat menentukan sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Saya melakukan analisis kasus kemudian menentukan solusi dengan menyesuaikan norma yang berlaku dan mementingkan kepentingan umum, tidaknya bermanfaat bagi banyak orang. Baik, berarti yang penting adalah untuk kepentingan umum, Iya. Keren sekali Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu mencari keputusan yang terbaik karena kedua masalah tersebut sama-sama benar. Keputusan yang diambil harus menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin itu. Mengatur berarti sulit ya Pak, kan harus Iya. menentukan Iya. dua belah pihak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan jika ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk masalah yang cukup ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu cukup berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kolaborasi dengan berbagai stakeholder Iya. tadi ya Pak. Yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya mengajak stakeholder sehingga akan membantu dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan. Ini di penghujung pertanyaan ya Pak. Jadi, Yang terakhir adalah dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? ya, terima kasih. Pelajaran yang dapat diambil yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan maupun menemukan solusi yang tepat dan yang terbaik bagi semua pihak.
Terima kasih banyak Pak atas penjelasan dan pengarahannya. Karena ini saya membutuhkan beberapa narasumber termasuk dari Pak Sugeng, karena pengalaman Bapak itu tentu saja bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita berdua ya Pak. Dan tentu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini saya izin akan upload di YouTube ya Pak. Terima kasih. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi sedikit banyak memberi manfaat bagi ibunya dalam menjalankan tugas-tugas berikutnya. Ya, jika ada kurangnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mboten Pak, tuh saya terima kasih banyak kalau itu yang janji mengganggu. Oke, saya akhiri cukup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.